Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membuat program dengan judul menentukan trade angka ganjil dan genap dengan menerapkan struktur perulangan. Sekarang kita langsung saja ke Visual Basic 6.0. Di sini sudah saya buatkan desain interface-nya. Yang pertama ada 3 label, yaitu batas bawah, batas atas, dan hasil. Kemudian ada 2 text box. Untuk text box pertama, kita namakan text di bawah. Selanjutnya, kita namakan text di atas. Dan di sini ada satu list box dengan nama LST hasil. Kemudian di sini ada 3 comment button. Comment button ganjil untuk menunjukkan rate angka bilangan ganjil. Kemudian genap untuk menunjukkan rate angka bilangan genap. Dan reset untuk mereset semua text box dan list box. Kita mulai dari codingan comment button ganjil. Oke, yang pertama kita deklarasikan dulu semua variabel yang ada. Di sini ada 3 variabel. Yang pertama i atau sebagai bilangan ke n, kemudian ada bawah sebagai batas bawah sebuah bilangan, dan atas sebagai batas atas sebuah bilangan, dan ketiga variabel ini kita menggunakan tipe data long. Selanjutnya kita tulis lst_hasil.clear. Setelah itu variabel bawah kita selaraskan atau kita panggil dengan txt bawah. Begitu pula yang atas. Jika sudah, kita masuk ke dalam struktur perulangan dengan menggunakan for next. Nah, di dalam struktur perulangan di sini, kita menggunakan operasi modulus. Nah, modulus adalah hasil sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lainnya. Di sini kita masuk ke dalam codingan perulangannya. For i sama dengan bawah to atas. Bawah to atas menunjukkan kondisi dari sebuah perulangan. Kemudian di sini ada struktur pemilihan dan di sini sebagai aksi dari sebuah kondisi perulangan tersebut. Nah, ketika i dibagi dengan 2 dan hasil sisa baginya tidak sama dengan 0, maka bilangan i akan ditambahkan ke dalam list hasil. Kemudian nif, kemudian next i sebagai next bilangan ke n berikutnya. Kemudian di sini ada txt bawah .enable sama dengan false dan txt atas .enable sama dengan false. Maksudnya adalah ketika kita melakukan operasi rate angka bilangan ganjil, maka kolom txt bawah dan kolom txt atas ini akan dikunci, tidak bisa dirubah. Nah, sekarang apa perbedaan dari ganjil, rate angka ganjil, dan rate angka genap? Perbedaannya hanya ada di aksi dari sebuah kondisi perulangan tersebut. Nah, kalau genap, if i mod 2 sama dengan 0, then, atau jika bilangan ke n dibagi dengan 2 dan hasil sisa baginya sama dengan 0, maka bilangan i tersebut akan ditambahkan ke dalam list hasil. Jadi perbedaannya hanya ada pada tanda di sini. Di sini sama dengan, di sini tidak sama dengan. Seperti itu. Kemudian masih sama, next i atau next bilangan ke n. Dan txt bawah .enable sama dengan false, sama seperti sebelumnya. Kemudian kita masuk ke comment button reset. Di sini fungsinya adalah untuk menghapuskan
semua yang terisikan di text box dan list box. Oke, untuk lebih mudah memahaminya, saya akan mencoba merunning programnya. Nah, di sini batas bawah saya pilih angka 2 dan batas atasnya adalah 15 ganjil. Di sini sudah muncul deret angka bilangan ganjil. Deret angka bilangan ganjil dimulai dari angka 3. Kenapa? Karena pada bilangan kedua, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Maka dia tidak memiliki hasil sisa-sisa bagi. Maka dari itu ketika dia pilih ganjil, bilangan 2 tidak dimasukkan ke dalam list box list hasil. Sedangkan 3 dibagi 2, dia memiliki hasil sisa bagi, yakni 1. Maka dari itu, dia memenuhi dia memenuhi aksi dari ini. If 3 dibagi 2, hasil sisa baginya tidak sama dengan 0. Betul, maka bilangan 3 akan ditambahkan ke list hasil. Seperti itu. Sampai ke bilangan 15, karena bilangan 15 adalah batas atas dari sebuah ulangannya. Sekarang kita coba yang genap. 2, 15. Nah, di sini bilangan 2 baru masuk ke dalam list box hasil. Karena bilangan 2 memenuhi kondisi atau aksi dari ulangan di comment button genap ini. If 2 dibagi 2, hasil sisa baginya sama dengan 0. Terpenuhi kan? Maka bilangan 2 ditambahkan ke dalam list box hasil. Dan seterusnya. Dan dia berhenti pada bilangan ke-14 karena pada saat atas 15 tidak memenuhi syarat dari deret angka bilangan genap. Oke, sekian penjelasan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.